Azab di Tanah Suci, kisah seorang perempuan bernama Busri yang gemar menyebar aib tetangganya sehingga diazab oleh Allah. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan pepohonan rindang, hiduplah seorang perempuan parubaya bernama Busri. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah, tetapi di balik keramahan itu, ada kebiasaan buruk yang membuat banyak orang enggan bergaul dengannya. Busri memiliki kebiasaan menggunjing dan membuka aib orang lain. Di setiap kesempatan, entah itu di warung, di rumah tetangga, atau bahkan di acara hajatan, Busri selalu punya bahan pembicaraan tentang keburukan orang lain. Tidak ada yang luput dari lidahnya, baik itu soal rumah tangga orang, bisnis tetangga, atau bahkan kehidupan pribadi teman-temannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan-akan adalah kebenaran mutlak, padahal banyak yang hanya berdasarkan asumsi dan prasangka buruk. Kebiasaannya ini membuat banyak orang kesal, tapi tidak ada yang berani menegurnya secara langsung. Meskipun begitu, Busri dikenal rajin beribadah. Ia tak pernah absen ke masjid, sering membaca Al-Quran, dan selalu menjadi orang pertama yang menghadiri pengajian di desa. Hal ini membuatnya tetap dihormati, meskipun banyak yang mulai menjaga jarak darinya agar tidak menjadi bahan gunjingan. Setelah bertahun-tahun menabung dari hasil usaha warung kecilnya, Busri akhirnya memiliki cukup uang untuk menunaikan ibadah haji. Keinginannya untuk pergi ke Tanah Suci bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk meningkatkan status sosialnya di desa. Ia pun mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat antusias. Setiap hari ia bercerita kepada tetangganya tentang rencana perjalanannya, membanggakan diri bahwa ia akan menjadi salah satu dari sedikit orang di desanya yang mendapat gelar hajah. Meskipun ia sedang bersiap menjalankan ibadah besar, kebiasaannya bergunjing tidak juga berhenti. Justru semakin sering ia bertemu orang untuk berpamitan, semakin banyak gosip yang ia sebarkan. Saat hari keberangkatan tiba, warga desa berkumpul di rumahnya untuk melepas kepergiannya. Busri mengenakan pakaian ihram dengan penuh kebanggaan, merasa bahwa ini adalah puncak perjalanan spiritualnya. Setibanya di Mekah, Busri merasakan keharuan yang luar biasa saat melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Ia melaksanakan ibadah dengan penuh semangat, tetapi kebiasaannya berbicara buruk tentang orang lain tetap belum hilang. Bahkan di Tanah Suci, ia masih sering bergunjing dengan sesama jamaah haji dari Indonesia. Suatu hari, saat Busri sedang melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kepalanya tiba-tiba terasa sangat sakit, seperti ditusuk-tusuk jarum dari dalam. Ia mencoba mengabaikannya dan terus berjalan, tetapi rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Mendadak, pandangannya menjadi kabur. Orang-orang di sekelilingnya terlihat seperti bayangan samar-samar. Keringat dingin mulai mengalir di wajahnya, dan tubuhnya terasa lemas. Tiba-tiba, matanya melotot dengan sendirinya. Tanpa bisa dikendalikan, lidahnya keluar dari mulutnya dan mulai memanjang seperti ular. Orang-orang di sekitar Busri langsung menjerit ketakutan. Astagfirullah, apa yang terjadi padanya? Jamaah haji lainnya berusaha menjauh darinya, takut terkena sesuatu yang mereka anggap sebagai azab atau kutukan. Beberapa orang mencoba membantunya, tetapi rasa takut mengalahkan rasa iba mereka. Busri ingin berteriak, ingin meminta tolong, tetapi lidahnya yang panjang membuatnya sulit berbicara. Matanya tetap melotot, seolah-olah ada sesuatu yang menguasai dirinya. Petugas haji segera membawa Busri ke rumah sakit di Mekah. Di sepanjang perjalanan, tubuhnya bergetar hebat, dan mulutnya terus mengeluarkan suara aneh seperti bisikan yang tidak jelas. Sesampainya di rumah sakit, dokter yang menanganinya dibuat kebingungan. Mereka belum pernah melihat kondisi seperti ini sebelumnya. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa tidak ada kelainan fisik yang jelas, tetapi kondisi Busri semakin memburuk. Hari demi hari berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Lidahnya tetap memanjang, matanya tetap melotot, dan tubuhnya melemah. Ia tidak bisa berbicara, tidak bisa makan,
dan hanya bisa terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Di dalam hati, Busri mulai menyadari sesuatu. Apakah ini balasan dari semua yang telah aku lakukan? Tapi kesadarannya datang terlambat. Beberapa hari kemudian, dalam kondisi yang menyedihkan, Busri menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Kabar kematian Busri segera sampai ke pihak keluarga di Indonesia. Jenazahnya dikirim kembali ke desanya untuk dimakamkan. Saat peti jenazah tiba di desa, suasana duka menyelimuti kampung. Warga desa berkumpul, tetapi mereka tidak hanya datang untuk berduka, melainkan juga untuk melihat sendiri bagaimana akhir hidup seseorang yang dikenal sebagai penyebar aib. Banyak yang menangis karena merasa kasihan, tetapi tak sedikit juga yang diam-diam merenung dan mengambil pelajaran dari kejadian ini. Pemakaman Busri berlangsung sederhana. Tidak banyak yang berbicara saat prosesi berlangsung, seolah-olah semua orang sedang merenungkan dosa-dosa mereka sendiri. Setelah kematian Busri, kehidupan di desa perlahan kembali normal, tetapi kisahnya tetap menjadi peringatan bagi banyak orang. Orang-orang mulai lebih berhati-hati dalam berbicara. Mereka takut mengulangi kesalahan yang sama. Pengajian desa sering membahas pentingnya menjaga lisan dan menghindari gibah. Kisah Busri menjadi legenda di desa itu, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan kelak. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini dan selalu menjaga lisan, karena sesungguhnya, kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi penyelamat atau malah menjadi bencana bagi diri kita sendiri.